Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan semuanya. Nama saya Nadia Febiola Brusmbiring, NPM 2305030175 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, konsep dasar evaluasi dan penilaian kurikulum. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu evaluasi pendidikan, yang dimana kita ketahui kalau evaluasi pendidikan ialah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengimplementasikan data tentang seorang dan data tentang proses hasil pelajaran untuk membuat keputusan tentang program pendidikan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang evaluasi dan penilaian. Di evaluasi dan penilaian terdapat juga perbedaan evaluasi. Perbedaan evaluasi itu selalu berfokus pada analisis sistematis yang dimana selalu menilai efektivitas kurikulum. Sedangkan perbedaan penilaian ialah mengukur kompetensi individu peserta didik melalui berbagai cara dan metode alat ukur. Baiklah teman-teman semuanya, saya juga di sini akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi dalam kurikulum. Tujuan positif yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, menyediakan umpan balik konstruktif. Ketiga, memastikan akuntabilitas pendidikan. Keempat, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Kelima, memfasilitasi pengembangan kurikulum. Keenam, mendorong strategi pengajaran efektif. Selanjutnya, tujuan negatifnya yaitu memerlukan waktu dan sumber daya, membuat potensi bias dalam penilaian, dapat menimbulkan stres pada siswa, ketergantungan pada metode tertentu, resiko evaluasi yang tidak akurat, tantangan dalam implementasi yang tidak konsisten. Baiklah teman-teman, itu tadi ialah dampak negatif dan dampak positif dari penilaian kurikulum. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian. Di sini saya akan membacakan dua jenis penilaian. Penilaian pertama itu penilaian autentik, yang selalu berfokus pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, yang membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan berpikir kritis dalam sebuah kegiatan. Dengan melibatkan proyek, kelompok, dan presentasi, penilaian ini selalu mendorong siswa untuk selalu berkolaborasi, selalu menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang relevan. Jenis yang kedua yaitu penilaian formatif. Di penilaian formatif tidak hanya berfungsi untuk mengukur kemajuan belajar, tapi juga menjadi alat untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada siswa. Hal ini mungkin guru untuk menyesuaikan metode pengajaran secara real time sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya evaluasi pendidikan. Karena kita selalu mengetahui kalau evaluasi pendidikan selalu berseragam dan selalu berjalan dengan perkembangan zaman, di mana kita sebagai guru harus selalu memastikan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar, dan membantu kita guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pendidikan, mendorong pengembangan dan program pendidikan yang lebih baik, meningkatkan motivasi belajar siswa. Baiklah teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi yang efektif. Prinsip yang pertama, relevansi dalam evaluasi, di mana kita ketahui kalau evaluasi harus dirancang untuk mencerminkan tujuan pembelajaran yang spesifik, memastikan bahwa metode dan alat yang digunakan dalam mengukur kompetensi yang diharapkan. Hal ini penting dalam menganalisis data yang akurat, yang selalu bermanfaat bagi peserta didik dan kurikulum. Prinsip yang kedua ialah ketekunan hasil belajar. Ketekunan hasil belajar yang selalu efektif memerlukan indikator yang jelas dan terukur untuk penilaian pencapaian peserta didik. Dengan menggunakan alat ukur yang objektif, hasil evaluasi dan analisis secara kuantitatif memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan dalam proses pembelajaran.
Baiklah teman-teman semua, dari materi yang saya bacakan tadi, kesimpulannya ialah pemahaman tentang evaluasi kurikulum ialah menjadi materi yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah tes, yang selalu bertujuan untuk mengetahui seberapa hasil cara mengajar pendidik dalam mendidik siswanya, dan seberapa alat ukur yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah. Pada penilaian, guru selalu mengetahui sejauh mana siswa memahami yang telah apa dipelajarinya dan sejauh mana pola pikir siswa setelah apa yang sudah dikerjakan dan yang dijalani. Yang terakhir ialah evaluasi pembelajaran ialah proses